dalam tubuh semesta. Aku adalah perut bumi yang merasakan kemarau, menyimpan haus di sumur-sumur sunyi, menunggu azan pecah di ujung cakrawala. Seperti langit yang menahan hujan demi menumbuhkan rindu di rimbunnya hutan. Ramadan datang seperti fajar yang bersujud, melembutkan kerasnya batu-batu di kepalaku, mengajarkan sungai menahan derasnya air, karena nikmat itu baru terasa saat ia ditahan, saat ia dilepas sesuai takaran. Rasa lapar ini bukanlah kemiskinan, haus ini bukanlah penderitaan. Ia adalah syair yang ditulis cahaya pada dinding-dinding tubuhku, agar tahu betapa manisnya seteguk air, agar tahu betapa kayanya aku, kaya dalam kesederhanaanku. Fileski 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa NTV. Berjumpa lagi dengan saya Haris Saputra di acara Pojok Nahdien. Di edisi kali ini, edisi Ramadan, kita kedatangan tamu spesial yang sudah berkali-kali ke sini. Siapa lagi kalau bukan Mas Tanjung Walida Tanjung Files. Tanpa Ki kalau kita masih. Iya, nama pena itu Fileski. Gimana Mas Files? Sehat Ramadan Mas ini? Haris. Seminggu ini ya Ramadan itu bedanya lebih ramai kalau malam. Kalau rasa laparnya itu sehari-hari saya termasuk yang tahan lapar sih ya. Jadi sampai lupa makan gitu. Sering lah. Seminggu kali ini menu berbuka favoritnya apa sudah dirasakan terfavorit? Kalau favorit, semua jadi terasa favorit ketika lapar Mas Haris. Gitu. Jadi memang itu kuncinya sebenarnya, untuk menikmati makanan apapun jadi enak ketika kita lapar. Sebaliknya senikmat apapun makanan kalau kita kenyang ya nggak ada enaknya gitu. Beda ya, kalau bahasa sastrawan itu begitu. Kalau orang-orang umum bisa jawab ya top sellernya nah itu cola ataupun kurma gitu. Iya. Ya memang seperti itu Mas Haris kan, ya kan? Ya, jadi penuh filosofis gitu ya. Kalau kita belanja takjil itu rasanya dunia bisa kita makan gitu. Tapi begitu tiba waktunya azan maghrib, kita minum seteguk, makan apalah yang manis katanya, mungkin kurma atau apa, camilan apa gitu, langsung kenyang sebenarnya. Jadi keputusan-keputusan kita selama ini menjadi manusia itu didominasi keputusan emosional, sehingga tertutup itu yang namanya intelektual kita. Sehingga dalam buku Emotional Intelligence itu, kecerdasan emosi itu, ya saya setuju dikatakan 99% sikap kita, keputusan langkah kita itu didominasi keputusan emosional. Sehingga nggak heran kalau ketika Ramadan justru kuliner itu malah rame, padahal Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri terhadap terutamanya hawa nafsu terhadap makanan. Ya itulah fenomenanya. Lucu tapi ya realitanya begitu. Oke. Ya, ini masih teringat ya. Masih Mas Files memulai Ramadan dengan perdebatan Ramadan pakai
DH atau D saja. Boleh. Ya, kenapa dengan itu Mas Aris? Ya udah, bosan saya sering iya. story malam pertama Ramadan Iya. akte Iya. anaknya gitu kan dia posting. Itu perdebatan lama, termasuk ketika anak saya lahir di bulan Ramadan. Saya ingin mengabadikan momentum kelahirannya dia, Wika Tanjung Ramadan. Wika itu penemu cendekiawan, profesor dalam bahasa Maori. Saya temukan kata itu, ya iseng-iseng lah cari. Yang kedua Tanjung itu dari saya. Kalau Ramadan ya itu bulan kelahirannya dia. Pakai DH atau tanpa H atau Ramadan aja gitu. Kalau secara bahasa saat ini yang berlaku KBBI itu memang tanpa DH, tanpa H. Tapi secara kelaziman umumnya gitu Ramadan pakai H, DH. Ya kalau dibilang dari serapan bahasa Arab ya mungkin jatuhnya pakai DH itu ya. Ya berhubung saya sastra bahasa itu cukup dekat dan akrab sehingga ya sudah saya pakai yang berlaku saat ini. Yang mana yang benar kalau secara saat ini ya tanpa kalau di Indonesia. Tapi secara kelaziman banyak yang pakai DH. Itu ya sebuah perdebatan apa ya ejaan ya gitu. Nanti apakah berubah atau enggak ya tergantung nanti. Yang saya pikirkan saat itu ya yang benar saat ini aja. Makanya seringkali walaupun benar anak saya salah, gurunya atau pihak puskesmas misalnya itu seringkali salah pakai DH. Padahal tidak. Sebaliknya di nama saya Walida itu Wali Walidaya dan seterusnya itu kan ada doa itu. Itu tidak pakai H. Walida biasa. Iya, gitu. Sehingga mungkin kalau bikin nama apa ikut lazim atau gimana nggak tahu lah. Ya, jadi sekarang nama-nama sekarang sudah pakai adang A-nya 2 atau E-nya yang 2 iya. gitu. Anak-anak sekarang makin rumit namanya kayak Sanum, A-nya 2 apa-apa gitu. Termasuk ini loh. Quinza apa. Ini apa yang unik itu? Aduh lupa saya. Ya nanti lah inget. Dah kita lanjutkan. Nama-nama Jawa seperti itu sebenarnya sudah mulai entah Budi, Agus, Bambang, Sugeng gitu. Udah mulai punah. Nanti nggak ada ini Mas ya. Reuni nama-nama Bambang gitu ya. Iya. Pernah reuni nama Haris? Iya. Nama-nama umum sudah perlahan surut ya. Jadi nama-nama kebarat-baratan. Ya mungkin karena referensinya anak-anak sekarang apa Gen Z yang golongan saya Gen milenial anak golongan saya itu sudah referensinya pakai nama-nama bahasa Turki ataupun bahasa Barat gitu ya. Ya Mas Bilas mungkin ini nanti sedikit banyak membahas tentang Ramadan dan juga apa boleh nanti sedikit bahas tentang kepribadian jenengan. Kepribadian. Ya oke. Ya ini mungkin sedikit emosional Mas Bilas ya. Mungkin kalau jenengan nggak mau ditanyakan nggak apa-apa. Ini kan beberapa waktu lalu kan jenengan kehilangan seorang bapak. Ini bagaimana menjalani Ramadan pertama tanpa seorang ayah? Saya tidak pernah membayangkan Ramadan tanpa ayah. Malah yang saya bayangkan dan dimuat koran itu tanpa ibu. Saya tulis di jari cerpen dan dimuat. Karena waktu itu ya saya nggak akan gimana ya rasanya kalau Ramadan tanpa ibu gitu ya, membayangkan. Dan akhirnya lebaran gitu tanpa ibu. Tapi yang saya alami justru tanpa ayah terlebih dahulu gitu. Ya, semoga ibu saya umurnya panjang. Gitu. Sehingga tentu sangat ya kadang-kadang tuh kangen gitu. Kangen ya
Tapi nggak tahu karena tidak pernah terbayangkan. Biasanya orang yang aktif, apalagi eh, sangat masih suka bisnis gitu ya. Bapak saya itu kan apa ya, seneng utek, kalau bahasa Jawanya utek itu apa Mas ya? Bisa ngulik lah apa, suka bikin apa. Itu kalau saya amati kan cenderung awet usianya. Sedangkan ibu itu enggak sebegitu aktif. Ya tidak mengira yang namanya usia itu ternyata misteri, dan Bapak berpulang lebih dahulu. Pertanyaannya Mas Haris tadi apa? Ya rasanya seperti itu. Tentu kehilangan iya, tapi dengan keadaan meninggalnya yang menurut para gurunya, para teman-temannya itu banyak yang menginginkan meninggal demikian gitu. Ketika sholat, ketika berjamaah, ketika apa namanya Jumat ya, terus ya seperti itulah apa ya. Waktu habis puasa waktu itu Bapak puasa apa? Senin Kamis itu malam Jumat. Apa namanya? Puasa Rajab. Iya. Itu habis buka puasa itu malam Jumat. Malam Jumat. Begitu. Ya intinya kita semua itu sebenarnya kan sedang antri. Antri untuk menuju pulang. Meskipun saya Islam, tapi ada sebuah ajaran filsafat, entah mungkin kejawen atau bahkan ada kemiripan dengan agama Hindu, saya nggak tahu, bahwa menurut keyakinan saya kematian itu ada 4 gitu. 4 itu kematian yang karena diinginkan oleh raga itu bisa karena sakit, atau ya karena salah dia sendiri, tidak menjaga kesehatan, misalkan minum alkohol atau gadang tiap hari tanpa apa namanya aturan yang istilahnya dia kontrol gitu ya, sehingga organnya rusak. Itu kan karena salah dia sendiri. Yang kedua karena apa namanya pikiran. Ya banyak orang yang stres, depresi, terus kemudian dia tidak sanggup menahan beban kehidupan, ya akhirnya jadi stroke misalkan, itu kan karena pikiran, atau bahkan sampai bunuh diri gitu. Terus kemudian meninggal karena ruh ingin pulang. Yang terakhir, yang keempat, meninggal karena kehendak Tuhan. Jadi itu yang saya yakini. Kalau menurut saya dari definisi itu, bapak saya itu karena pengen pulang aja sih. Menjelang hari-hari beliau wafat, tidak pernahnya, udah cukup lama. Dulu saya terakhir bermain di Taman Ria itu waktu kecil ya. Tapi begitu seminggu sebelum meninggal juga aneh, permintaannya ngajak saya ke Taman Ria itu sama cucu-cucunya itu, sama anaknya adik dan anaknya saya ke situ. Aneh. Terus tidak banyak bicara gitu. Tapi ya cukup terlihat kebahagiaan gitu di ininya. Terus silaturahmi ke teman-temannya cukup rutin tuh akhir-akhir itu. Ya artinya kayak pengen pulang sudah gitu. Misinya udah selesai lah gitu untuk hidup. Termasuk salah satu keinginan anaknya jadi guru gitu. Jadi karena saya ini murni lulusan sarjana seni murni, menjadi guru itu hal yang tidak terduga bagi saya sebenarnya. Untuk sekali-kalinya saya menuruti permintaan bapak. Karena di bidang seni itu bapak juga kurang begitu respect sebenarnya. Gitu. Pinginnya ya selain seni lah. Kalau seni kan ya masih di Indonesia masih tergolong belum apa ya, menurut orang-orang tua kita itu tidak bisa dijadikan, sehingga
kok jadi guru seni. Nah, itu sebuah target beliau gitu. Dan untuk melengkapi itu kan sertifikat pendidiknya di tahun ini juga saya mendapatkan itu. Yang berkali-kali sebelumnya Bapak maunya saya itu segera mencari itu gitu. Ya, itu saya hubung-hubungkan aja sih. Intinya sudah nggak ada lagi misi buat beliau. Dan satu-satunya misi yang ingin diselesaikan ya husnul khotimahnya itu. Ya, saya tafsir seperti itu. Begitu Mas Eri. Terus kalau Nasir memaknai kehilangan itu seperti apa? Kehilangan Bapak. Iya. Perasaan saya. Iya. Perasaan saya ya tentu sedih, tapi begitu diimbangi dengan kok sepertinya ini keinginan Bapak ya gitu. Sudah meninggal yang menurut saya sudah tanpa merepotkan siapapun gitu. Kan mendadak itu Mas Eri, tanpa ya memang mempunyai riwayat jantung gitu, tapi udah lama nggak kambuh, nggak sakit gitu. Wong itu situasinya kan sore itu masih ngobrol sama ibu dan setelah itu menjelang maghrib kan sholat di masjid dan waktu sholat itulah beliau meninggalnya, sehingga ya nggak ada opnam atau apa perawatan apa nggak ada. Ya mungkin saya juga pengen seperti itu, meninggal yang tanpa merepotkan. Satu saat lah, jangan ini. Saya pengen berteman lebih lama dengan Mas Haris mengeksplor Madiun. Kayak kembali lagi ke puisi tadi Mas ya. Iya. Dia tertarik dengan itu. Bait pertama itu. Apa yang ditangkap Mas Haris? Kenapa kok? Pengen aku adalah perut bumi yang merasakan kemarau. Padahal puasa-puasa hari ini kan hujan terus ya. Oh iya. Ini puasa tumben ini Mas ya. Banyak hujan ya. Iya. Ya bayangan saya ya kalau disebut kemarau secara harfiah memang panas gitu ya, tanah yang kering. Tapi di sini aku adalah perut bumi yang merasakan kemarau. Jadi perut bumi itu kan kaitannya puasa itu kan hubungannya sama perut gitu ya. Jadi perut ini menyimpan segala keinginan, segala hasrat, segala nafsu. Kuncinya manusia itu kan di perutnya. Makanya rapat atau keputusan-keputusan yang strategis itu terutama orang Jawa kan suka ada perjamuan gitu ya. Sebelum melakukan keputusan itu diupayakan perut dalam keadaan penuh. Oh, tapi gini Mas ya, kalau saya dulu ngaji itu diajarkan kalau bisa sebelum ngaji itu perut lapar dulu. Sebelum ngaji. Berarti sebelum belajar kita harus lapar. Kalau ngaji kan beda menurut saya beda Mas Haris. Jadi ngaji itu menyerap ilmu. Iya. Beda dengan pengambilan keputusan. Kalau mengambil keputusan itu kalau kenyang minimal akan sungkan pada tuan rumah sehingga akan condong untuk berpihak pada tuan rumah. Apalagi makanan itu kan nggak bisa dibalik nih. Berarti kalau itu strategi orang Jawa. Dikasih makanan gizi gratis itu akhirnya sungkan pada yang beri. Gitu ya. Jadi jangan semena-mena bilang makanan nggak enak, nanti sungkan sama yang memberi. Harusnya gitu, saya dikasih kok mendak-mendak makanannya tidak enak. Gitu. Iya. Itu ya, di sana, jauh di sana. Bukan di Indonesia, Mas Haris. Tapi itu memang filosofinya. Dulu kan Nabi Sulaiman juga gitu. Dijamu dulu. Enggak, maksudnya dia tuh pernah pengen membuat makhluk di eranya dia diberi makanan. Ya semacam ada suatu kepala negara sekarang tak di mana itu kan juga memberi makanan gratis kepada Nabi Sulaiman itu juga gitu, semua makhluknya kan Nabi Sulaiman bermakhluk dengan hewan itu kan, tapi ya hanya beberapa hari dia tidak mampu karena yang mampu memberikan jatah makanan kepada makhluknya itu ya Tuhan semuanya. Manusia tidak bisa mengatur
urusan apa ya, rezekinya makhluk yang lain gitu. Ya, pangannya ya, nggak bisa ngatur pangannya. Ada ngomong-ngomong soal makanan atau jatah makanan, jatah rezeki itu, saya juga meyakini makhluk itu akan mati ketika semua rezekinya sudah diambil. Iya, mungkin Bapak Jenderal kan juga rezekinya sudah habis ketika sujud itu. Iya. Meskipun mungkin meninggalkan kekayaan, tapi kan rezeki yang untuk untuk beliau. Iya. Itu. Ya itu. Makanya mengingat saya juga, jadi orang jangan serakah. Jangan-jangan ya kita nggak pernah tahu apa rezeki kita misalnya hanya sekian ribu butir beras, gitu kan? Ketika kita misalnya korup gudang beras misalnya, kan itu ngambil terlalu cepat ya, sehingga ya bisa jadi berdampak pada usia juga. Yang usah dikorup kan sekarang beras sudah dimonopoli. ya. Itu kembali lagi bukan di Indonesia. Ya, itulah. Indonesia bukan negara korup. Iya. Itu doa atau semoga saja. Iya. Korup itu kalau dikatakan katanya sama puasa juga sebenarnya ini. Kenapa malah pelaku korup itu orang-orang kaya gitu? Orang-orang yang bisa dikatakan tuh orang-orang yang kenyang. Ya, karena korup itu bukan melulu tentang harta atau aset. Korup itu tentang kekuasaan. Manusia ini siapapun itu punya kecenderungan untuk berkuasa lebih dan lebih. Sehingga untuk melanggengkan kekuasaannya itu dia akan semacam ada bawah sadar dia, intelektualnya dia tidak banyak berpengaruh terhadap keputusan itu, sehingga yang berpengaruh atau mempengaruhi sikap-sikapnya dia, kebijakan dia atau langkah dia itu ya menumpuk sebanyak-banyaknya uang dengan cara korupsi tadi, yang tujuannya sebenarnya untuk kekuasaan, termasuk dengan memerintahkan anaknya untuk mencalonkan diri. Apapun itu Mas Ari. Jadi kan caranya dia untuk melanggengkan kekuasaan. Iya. Ini sebenarnya republik rasa kerajaan kalau kata Gus Mus kan gitu. Filosofi lama. Iya. Ya. Segalanya tidak ada yang ada itu hanya kekuasaan. Sehingga manusia pada kekuasaan tertentu akan ingin yang lebih tinggi dan lebih tinggi sampai ujungnya dia ingin menjadi Tuhan sebenarnya. Makanya puasa ini mengingatkan kita agar ya kita nggak akan bisa seperti Tuhan. Gitu. Ada batasan-batasan. Sehingga untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kenikmatan makanan, hal yang kecil misalnya, ya contoh kecil yaitu berupa makanan, ya dengan cara menahan diri. Ya esensi kita puasa kan kita merasakan apa yang saudara-saudara kita yang di fakir miskin gitu kan, kita harus merasakan itu, bukan malah ketika daerahnya tertimpa banjir, apalagi istrinya kepala daerah malah nginep di hotel bintang 5, itu kan malah nggak elok kalau didelok lihat Mas. Ya, itu kemampuan menahan dirinya kurang. Jadi itu kurang bersih aja dalam menyembunyikan hal buruk gitu. Jadi tidak diekspos di sosmed. Ya, laki-laki sebagai pemimpin itu kita mesti ini ya pinter-pinter untuk pasangan kita, karena wanita kan lebih emosional dibanding laki-laki. Ya makanya kan Sayyidina Ali mengatakan ada 3 hal yang justru menjerumuskan lelaki dalam suatu jurang, harta, tahta, dan raisa itu. Wanita, iya. Ya itu, wanita kan tulang rusuk gitu ya. Filosofinya untuk mengarahkan dia di jalur yang benar itu butuh kecerdasan. Kalau terlalu dipaksa dia akan patah, kalau terlalu dibiarkan ya dia akan sakarepe dhewe gitu. Ya perlu pinter-pinternya laki-laki. Jadi yang masalah korupsi tadi,
ketika seorang mengumpulkan harta itu belum selesai kayaknya. Ya tujuannya kekuasaan. Ya, yang ujungnya sebenarnya nggak mungkin sebetulnya. Ya kalau yang mendekati mungkin kan seperti Fir'aun itu kan, dia mengaku Tuhan, saking merasa berkuasanya dia. Gitu. Harta udah punya, wanita berapapun udah punya. Jadi sampai dia mengaku Tuhan. Kalau mau diterus-teruskan. Tapi kalau kita mau menahan diri, apa sih? Nggak dibawa mati kan, yang namanya harta juga. Terus perut kita juga segini-segini aja, nggak bisa makan pizza 1 kuintal terus bahagia, kita nggak bisa juga. Ya dengan cara melaparkan diri kita bisa menikmati makanan. Sangat terbatas sekali sebenarnya. Ya. Lanjut ke poin selanjutnya, menyimpan haus di sumur-sumur sunyi. Ya, haus ya, dan sumur itu kan sebuah pilihan kata simbolisme yang saya taruh di dalam puisi ini. Jadi, menyimpan haus di sumur-sumur sunyi. Jadi sunyi itu tidak terkatakan gitu kan. Sunyi itu hal yang tidak terkatakan. Jadi puasa menahan diri dari haus yang sebetulnya itu nanti akan membuat kita seperti sumur yang mengalir. Sumur itu mata air ya, yang justru akan menyegarkan. Kita nggak akan bisa merasa segar dengan minum sebanyak-banyaknya. Kita akan merasakan kenikmatannya air itu justru dengan disimpan dulu, ditahan dulu. Apalagi kalau di sumur, kita kan memprosesnya harus effort dulu, kita harus mengkatrol. Iya, dulu harus ada effort ya, tenaga untuk upaya lah ya. Itu sekalipun kita mampu untuk tinggal nyuluh orang dengan kekayaan kita, dengan kekuasaan kita, tapi kita sesekali mencoba untuk dengan upaya sendiri, itu akan menghargai, akan merasakan nikmatnya hal kecil yang sederhana yang seringkali terlewatkan. Makanya saya cukup sering melihat orang-orang yang cukup freedom financial gitu, yang bisa dikatakan tuh ya wis tajir melintir lah ya. Tapi kebahagiaannya itu ya menanam, membersihkan rumput di ini. Terus ya mungkin kalau pergi ke gunung itu sebenarnya kan orang yang masih belum bebas secara finansial, ya ngapain sih? Ya mau kerja gitu kan. Tapi justru yang sudah bebas itu menikmati hal-hal kecil kalau dia pengen bahagia. Bukan malah mencari, habiskan waktunya untuk kerja terus sampai numpuk, justru malah nggak dapat tuh kebahagiaannya. Gitu. Malah menepi, gitu, kesunyian, mendapatkan ketenangan di situ. Nah, ini saya teringat pernah tanya ke jenengan ini masalah ketenangan sunyian. Tentang saya sering nonton film kan ya, mesti di salah satu karakternya kan ketika konfliknya sudah buntu, pemain-pemain di karakter itu kan mesti larinya ke Tuhan, entah itu dia pergi ke rumah ibadah masjid lah kalau dia Islam, ataupun gereja kalau dia Kristen atau Katolik. Menurut Jenan itu apa ketika main karakternya itu sudah buntu, mengatasi konfliknya kok dia larinya ke Tuhan ataupun ke tempat ibadah gitu. Ya, itu siklus kehidupan. Termasuk di tokoh-tokoh Jawa, Majapahit misalnya, Gajah Mada kan juga meninggalkan ibu kota dan kemudian menyepi dan menepi gitu. Merahasiakan identitas dia yang sebenarnya, menjadi rakyat biasa. Ada yang bilang jadi petani, terus kemudian ke hutan menyepi. Yang disebutnya akhirnya muksa itu kan, karena nggak ada yang tahu di mana makamnya. Ya, terlepas itu menjadi udara ataupun mati dikubur dalam tanah kan, intinya dia menyepi. Sehingga orang tuh nggak ada yang tahu sosok Gajah Mada yang pejabat besar yang kekuasaannya melebihi Indonesia kan, Majapahit itu. Tapi ya nggak ada yang tahu di mana.
Itu salah satu cara untuk menemukan Tuhan gitu. Ya, spiritual seringkali kita jumpai seperti itu, baik dalam film yang dikatakan Mas Haris tadi. Namun itu ada fase, memang fase akhir ya, fase akhir kehidupan manusia. Tapi kalau fase-fase sebelum ke situ, ya tentu masih duniawi banget kan gitu. Masih target pencapaian, target prestasi, target marketing misalnya, atau apa namanya, omset, ya kan. Ya ada fase-fasenya. Itu siklus kehidupan. Oh ya, kalau di Islam khususnya di Sunni di Sufi ya, itu namanya uzlah, mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia gitu. Ya, uzlah. Sufi ya. Sufisme kan bahasanya uzlah, mengasingkan diri. Atau kholwat lah ya, menyepi. Kalau kayak dulu mungkin disentong namanya, kalau disentong ya, punya tempat persemedian lah. Ya seperti Kanjeng Nabi kan di Gua Hira kan juga mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia, disambil beliau menunggu wahyu dari Allah. Iya. Makanya perusahaan-perusahaan besar gitu yang pemimpinnya cukup spiritualis, itu dalam fase itu akan langsung diturunkan ke anaknya. Dinasti lagi gitu. Ya, tapi dalam arti kalau dia terus memimpin, itu nanti akan menurun. Karena fase dia sudah bukan lagi keduniaan. Ya harus diturunkan kepada orang yang masih berambisi gitu, tentang angka-angka dan pencapaian. Ya, kalau ngomongin Ramadan kan juga tidak lepas dari peristiwa nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Seberapa pengaruh sih Al-Quran terhadap karya-karya jenengan? Quran, andaikan boleh kembali usia gitu ya, kembali ke masa lalu, saya ingin tuh belajar bahasa Arab dan bisa menerjemahkan Quran salah satunya, dan karya-karya penyair-penyair sufi, misalkan Jalaluddin Rumi, terus Qadir Jailani dan segala macamnya. Itu kalau lewat terjemahan itu, jadi gini Mas Haris, bahkan ini semoga tidak jadi kontroversi ya, seharusnya Al-Quran itu diterjemahkan oleh penyair Indonesia yang pintar bahasa Arab. Ya. Kalau dia tidak bisa menulis puisi atau tidak mendalami sastra, maka hasil terjemahannya menurut saya itu hambar. Ya seperti yang dikatakan Gus Mus itu, maksudnya sebenarnya kiai-kiai itu punya bahasa sastra yang tinggi, cuma kan kadang kiai menyederhanakannya dengan bahasa Jawa, dia tidak pengen kelihatan intelektualnya tinggi, ya dia istilahnya apa ya, ngelendoh, makanya nanda pasarnya itu lah. Sebenarnya ya itu, kadang kan kalau kemarin saya lihat postcard yang jangan kirim itu kan ya kadang rincu ketika terjemahan bahasa Arab dikasih tanda kurung gitu kan. Ini kan kenapa kok terus dibenarkan, biarkan orang-orang itu menafsirkan dalam tanda kutip tafsir sendiri-sendiri, tapi tidak lepas dari syariat yang disampaikan oleh Al-Quran gitu. Ya. Maksud Gus Mus itu loh. Bahkan kiai kan di pondok juga belajar gramatikal bahasa Arab, balaghah, mantek, itu kan sebenarnya ilmu yang cukup lah untuk menafsirkan ataupun menerjemahkan Al-Quran itu. Oke. Tapi saya lihat kok sepertinya terjemahannya itu menyederhanakan gitu. Saya yakin arti yang sebenarnya itu lebih politik gitu daripada terjemahan yang saat ini ada. Ya, harus disesuaikan dengan negeri ekstrinya rata-rata 78 ini toh Mas. Ya bisa jadi seperti itu mungkin ya. Jadi biar gampang diterima gitu ya. Kalau dibilang seberapa pengaruh, dari musikal itu udah sangat musikal. Jadi menurut saya puisi yang bagus itu sangat musikal. Artinya puisi yang bagus itu enak dibaca. Sekalipun saya nggak tahu artinya, ketika menyimak orang baca Quran itu
kelihatan musikalnya, bisa menikmati gitu. Ya, hanya problemnya yang tadi aja, terjemahannya kok menurut saya kok ya kayak harusnya nggak gini gitu. Harusnya ini puisi yang maha dahsyat gitu loh. Ya itu makanya saya ingin belajar sendiri. Andaikan punya waktu, gitu, sehingga bisa menerjemahkannya itu benar-benar dari sari asalnya gitu. Karena banyak ketika puisi manusia, Tuhan Quran ya, puisi orang biasa ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain oleh orang yang tidak paham puisi atau tidak paham sastra, itu menjadi jadi janggal banget gitu, kayak menerjemahkan bahasa puisi itu nggak seperti itu gitu. Tapi jenengan percaya kalau Al-Quran ini bukan buatan manusia gitu? Iya, percaya. Makanya sampai Nabi Muhammad kan dianggap penyair loh. Iya. Ya, saking dahsyatnya dipikirkan itu penyair, padahal bukan. Kalau ya salah satunya tentang proses penciptaan manusia dalam rahim, ya, dari segumpal darah, itu kan harusnya yang menerjemahkan, yang memvisualkan atau menarasikan itu kan orang yang paham ilmu bedah. Tapi kan di zaman itu belum ada ilmu bedah. Jadi seorang Muhammad tahu hal detail sedemikian seperti itu gitu ya. Ya kayaknya nggak mungkin gitu. Harus ada informan yang lebih tinggi daripada kemanusiaan tadi, orang sifat-sifat manusia. Karena teknologi manusia belum sampai situ gitu. Belum lagi yang ngomongin soal Big Bang segala macamnya itu kan. Kalau Nabi yang saya tahu dikisahkan toh alam semesta ini seperti ketika kamu lemparkan cincin di padang pasir gitu. Kenapa kok dinarasikan cincin gitu? Enggak balok, enggak kelereng, enggak apa gitu. Kita sekarang tahu bahwa ketika kita melihat tata surya dari kejauhan gitu, ya memang seperti cincin. Jadi orbitnya gitu ya. Ya, orbitnya itu. Jadi kalau kita melihat, jadi orang yang bisa menganalogikan cincin itu hanya orang yang pernah pergi jauh melihat bumi dan tata surya dalam perspektif yang sangat jauh. Kalau belum ya nggak mungkin dia menganalogikan itu sebagai cincin di padang pasir yang luas. Anggaplah padang pasirnya itu bintang-bintang yang sangat luas tadi. Ya bisa jadi ketika beliau Isra Mi'raj itu, jadi melihat bumi dari kejauhan, sehingga analoginya cincin, bukan yang lain-lain. Ya. Kalau ngomongin Al-Quran, Mas, ada nggak ayat favorit jenengan? Ya mungkin yang setiap dia membaca atau harusnya ngundang Ustadz. Ya kan, kadang orang itu dia muncul ada getaran lah ketika dia membaca surat ini ataupun dia mengetahui artinya makna ini gitu. Aku Al-Ikhlas sih. Karena Al-Ikhlas itu menurut saya puisi yang dibuat Tuhan gitu paling dahsyat. Itu juga menjelaskan sifat ketauhidan Tuhan kan. Ya. Itu kuncinya di situ. Jadi saya sering bikin puisi itu meniru gaya Al-Ikhlas. Misalnya saya ingin menulis puisi cinta yang tidak ada kata cinta di dalamnya. Al-Ikhlas kan surat yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya situ. Tapi ngomongin tentang ikhlas ketauhidan yang tertinggi. Gitu. Ya, begitu. Itu puisi yang bagus seperti itu. Ngomongin cinta ya jangan ada nyebutin cinta di dalamnya. Ngomongin tentang ibu, kalau bisa di dalamnya itu nggak ada kata ibu. Tapi ini tentang ibu nih puisinya gitu. Saya suka kayak gitu. Balik lagi ke puisi nih, Mas ya. Terus menunggu ajan pecah di ujung cakrawala, mungkin maksudnya menunggu buka atau gimana? Menunggu ajan pecah di ujung cakrawala. Ya kan puasa kan sebenarnya menunggu itu. Seperti langit yang menahan hujan demi menumbuhkan rindu di rimbunnya hutan.
Jadi ketika azan tiba pecah di ujung cakrawala itu ya analogi metafora dari itu maghrib ya, seperti langit yang menahan hujan. Jadi kalau hujan ditahan itu kan rasa apa ya, pengap, apa, sumuk panas gitu, gerah gitu ya. Terus demi menumbuhkan rindu di rimbunnya hutan. Nanti pun kalau hujan ya seperti hutan yang akhirnya tumbuh hijau gitu. iya dapat hujan. Hutan dan hujan itu kan nggak bisa terpisahkan toh. Kalau kita dimanapun itu ya, maupun di sarangan, mau kemarau mau apa, pasti embun, terus tahu-tahu ada gerimis gitu. Jadi begitu buka datang, waktunya berbuka puasa, semua dendam terhadap rasa lapar dan haus itu tiba-tiba ya hilang begitu aja, kayak alah mayar gitu ya. Kayak oh ngene tok tiba ya. Tidak semenderita. Makanya puasa itu akan terasa menyakitkan kalau kita itu mengingat-ingat waktu kapan berbuka. Salah satunya yang selalu diingat-ingat sama istri saya itu. Dulu dia seringkali menggerutu atau mengeluh gitu ya. Kok ngene sebelum menikah, waktu dia pelajar, waktu dia kuliah gitu. Begitu ketemu saya ya jangan dipikirkan, rasa lapar itu kan hanya sinyal aja sebenarnya. Sinyal dari otak kita untuk memberi kabar kepada perut waktunya makan. Tapi kalau kita alihkan ke kegiatan yang lain, ya itu nggak kerasa sebenarnya. Tahu-tahu maghrib, ya sudah biasa aja. Semakin kita pikirkan, semakin menderita kita. Oke Mas Flash, tadi kan juga ngomongin banyak tentang wanita. Di era sekarang itu wanita yang kelihatannya apa ya, cukup berpengaruh itu seperti apa Mas? Menurut jenengan? Cukup berpengaruh. Ya mungkin ya harus diperhitungkan wanita yang seperti apa gitu loh. Ya wanita yang cantik ya. Jangan dulu lah memilih istri jenengan itu berdasarkan apa gitu lah. Oh gitu. Ya kalau saya pilih istri itu ya ini aja lah, seberapa ukuran kita gitu, sehingga tidak terlalu jauh gapnya. Ya kalau saya sarjana ya cari yang sederhana gitu biar nyambung, diajak diskusi. Kalau saya cukup ganteng ya cari yang ya kalau apalagi kalau sangat ganteng, kalau bisa ya cari yang ya cukup cantik gitu. Jadi kalau bisa ya, walaupun itu logika sebenarnya. Jadi kalau nggak salah Nabi juga mengajarkan itu, Nabi Muhammad cari yang yang cantik karena cantiknya, karena kayanya. Iya, tapi yang ini Mas, yang terakhir karena agamanya gitu. Yang sepantaran lah, maksudnya apa? Selevel. Kafah, sekufu. Ya, sekufu itu. Dari keluarga yang bagaimana dia dan kita itu. Jangan terlalu ini juga, misalkan yang ningrat, yang keturunan sultan siapa gitu, terus kitanya biasa juga terlalu berat gitu. Kalau itu yang ditanyakan soal memilih pasangan ya. Tapi seberapa pengaruhnya wanita tadi membahas tentang ya mungkin di era sekarang apakah wanita harus pengaruh dalam mungkin ke pemerintahan ataupun ke perekonomian, mungkin ke pendidikan gitu. Ya sekarang sudah cukup terbuka ya terkait emansipasi, ruang untuk wanita menjadi pemimpin cukup besar peluangnya. Hanya saja memang kalau kita ngomong wanita itu ngomong kecantikan gitu. Kalau kita sekalipun ini ya, wanita tidak hanya laki-laki, wanita pun tertarik pada wanita yang cantik gitu. Ya produk-produk brand itu kalau modelnya cukup cantik akan sangat menginspirasi untuk mempengaruhi wanita-wanita saat ini. Makanya kalau jualan kepada wanita itu kita jual produk yang terkait kecantikan, pasti dibeli. Yang cantik, yang nggak cantik pun bisa jadi Mas. Tapi untuk before ya berat diganti. Iya bisa itu pasti dibeli terkait kecantikan.
Kalau kita mau jualan kepada laki-laki, ya terkait ambisi nafsunya itu. Kalau mau jualan kepada orang tua, ya kita jualan produk yang terkait kesehatan. Kita mau jualan kepada orang kaya, kita jualan keamanan, asuransi. ya asuransi segala macam yang terkait protek. Ya itu tadi hari tuanya dia itu, karena dia punya uang untuk mengcover itu. Kalau kita mau jualan produk ke orang miskin, ya jual harapan. Harapan janji-janji. Ya, ini mungkin terkait dengan wanita Mas. Ini kan akhir-akhirnya saya lagi sering nonton K-drama ini. Yang Cina itu, drama Cina. K-drama Korea dong. Oh, Korea. Ini kan di sana tuh ada 2 series yang saya tonton itu dia menonjolkan sifat seorang perempuan yang istilahnya sebagai tokoh utama untuk perjuangan entah itu melawan pemimpin yang rusuh ataupun yang gimana. Sedangkan kalau di Indonesia di negara Konoha ini perempuan itu masih ada di layar kedua gitu Mas. Dalam main karakter entah itu dia sebagai korban perselingkuhan ataupun dia sebagai pelakor. Mungkin nanti kalau melihat dari kacamata seorang seniman ataupun sastrawan gimana Mas? Mungkin melihat di negeri lain perempuan sudah didudukkan di mungkin sudah di top layar, tapi di negeri kita ini masih ada di second layer, dia masih ditempatkan sebagai pelakor ataupun korban perselingkuhan itu. Memang nilai drama-drama itu loh. Apa memang pasarannya memang begitu gitu ya? Produk yang laku di negeri itu, berarti wanita dieksplor sebagai yang kedua. Kita di sini aja lah. Di Indonesia juga ya. Ya kalau di sana kan di Korea tadi saya bilangan itu dia menempatkan perempuan itu sebagai top layer, entah itu dia sebagai pemeran utama untuk kan perannya sebagai pemeran sebagai jurnalis, dia membongkar pemimpin redaksinya yang ternyata bermain di belakang dalam satu kasus ya. Itu maksudnya dalam satu sisi kenapa di negeri kita itu masih menempatkan perempuan sebagai second layer, hanya sebatas korban perselingkuhan ataupun sebagai pelakor gitu. Itu karena budaya kita yang sudah terlalu lama mendarah daging kan. 3M itu kan, wanita itu ya tempatnya ya macak, manak sama masak itu kan. Jadi sehingga jadi objek penderita sebuah peristiwa gitu, yang selalu disalahkan. Ya itu dampak dari itu yang saat ini masih juga berlaku. Wanita itu ya pokoknya manut bojo gitu, istilahnya surga nunut neraka katut kayak gitu. Masih sangat diyakini kayak gitu, sehingga ya untuk membuat produk termasuk film ini sebenarnya untuk mengungkap atau akhirnya mewakili perasaan publik saat itu. Sebuah budaya peradaban itu kan baik berupa teater ataupun film itu kan sebenarnya representasi dari kondisi masyarakat di situ. Sehingga kalau kita mau mempelajari budaya sebuah bangsa atau membuatkan film untuk mereka, ya kita harus mempelajari budaya bangsa itu kan. Nah kita kalau mau bikin film yang laku di negeri itu, maka kita harus mengetahui karakter masyarakatnya seperti apa, dan realitanya kan seperti itu. Wanita pelakor merebut laki orang gitu kan. Yang merebut kan berarti kan objek yang tidak mampu mandiri, sehingga dia harus merebut laki-laki orang lain gitu kan. Coba kalau budayanya di tempat itu wanita itu sebuah entitas yang mandiri, berdikari, mampu, kaya, ya perebut bini orang yang akan populer gitu. Jadi laki-laki yang cari-cari wanita gitu. Jadi ya tidak disalahkan filmnya, ya memang
kondisi masyarakatnya seperti itu. Karena baik film, lagu ataupun produk seni apapun itu kan yang payu yang mewakili suara. Tapi kenapa Termasuk yang apa? digledel? Nah, itu. Yang bayar zakat itu kan. Waktunya bayar zakat jangan lupa Mas Haris. Nanti waktu apa? Itu menjelang Idul Fitri ya. Yang cepat itu cepat boom kan yang mewakili suara memang. Jadi kalau masih rame dengan Jai Langkung, dengan Kolor Hijau, berarti ya masyarakatnya juga masih rame tentang itu ya? Apa masih hal mistik itu sesuatu memang pelarian sebetulnya ya. Mistis, transenden, hal-hal yang sulit dijangkau dengan akal manusia itu selalu menjadi arah pelarian. Kalau di Indonesia ya terkait pesugihan, terkait kuntilanak, terus apa jelangkung itu yang enggak ya hal yang tidak akan habis untuk dieksplor karena misteri sifatnya. Coba kalau bisa dilogika, bisa dianalisis dan dibuat karya ilmiahnya, ya akan selesai itu. Gitu. Sekalipun dibongkar habis-habisan sama pesulap merah ya, tetap aja orang tuh butuh apa yang namanya pengobatan ataupun solusi-solusi yang sifatnya itu tidak bisa dilogika, tidak bisa dijangkau dengan akal yang normal gitu. Jadi tetap akan ada hidup. Ibaratnya itu kayak nonton sulap itu loh, Mas. Jadi sudah tahu sebenarnya ditipu, tapi kan menghibur, cukup menjadikan kita terhibur gitu. Termasuk penyanyi itu kan menipu kan. Dia menyanyikan lagu sedih dengan ekspresi sedih kan. Walaupun sebenarnya dia senang habis itu bayaran jutaan rupiah gitu. Tapi kan dia untuk menghibur penonton kan harus dengan ekspresi yang pas sesuai lagunya. Seperti orang benar-benar sakit hati, patah hati ya gitu. Pemain film, pesulap, ya penipu semua sebenarnya kalau kita ngomong. Tapi kan kita bersedia untuk membeli tiket atau membeli kuota untuk nonton itu untuk ditipu sebenarnya. Ya begitu, termasuk dunia pergoiban tadi. Ya, kalau ngomongin penyanyi kan kemarin juga sempat ramai masalah penyanyi yang katanya tidak mau minta izin karena kepada penciptanya. Oh, performing rights ya. Ya, antara aturan yang lama dan aturan yang sekarang berlaku gitu ya. Jadi masih ya perlu edukasi sebenarnya ini. Perlu edukasi, perlu aware semua pihak, termasuk pihak penyelenggara event, pencipta lagu, penyanyi yang bawakan. Pada dasarnya filosofi dari royalti itu kan bisa kita rasakan sebenarnya, walaupun kita nggak tahu undang-undangnya ya. Kalau kita bawakan, oh ini karyanya teman kita nih, ciptaannya, ya paling nggak kita ingatlah sama dia untuk bagi-bagi rezeki ya. Sebenarnya kalau kita paham filosofinya akan gampang gitu. Hanya saja ya itu tadi keserakahan ya, terkait puasa ini kan musuh terbesar kita kan keserakahan. Itu kalau honornya besar ya. Tapi kalau acara sosial ya sama-sama tahu lah ya. Pasti yang ini juga seneng dapat pahala juga dari itu. Ya kembali ke hati nurani, kita kan bisa tanpa tahu hukumnya pun kita tetap tahu sih mana yang harus kita bagi dan kita ambil untuk hak kita. Gitu. Jadi kan ngomongin korupsi Mas, baru ingat ini saya ini. Masalah kepenulisan. Dulu kan sempat ramai masalah ghostwriter. Orang mungkin dia memanfaatkan ketenarannya, kefamousannya, akhirnya dia
apa ya, istilahnya jual nama aja, yang nulis orang lain gitu. Kalau di dunia kesastra gimana Mas? Dia hanya menjual nama tapi yang nulis orang lain atau ghostwriter itu gimana? Coba apa termasuk korupsi juga atau cheating juga gitu? Kalau cheating itu kan dunia game ya Mas ya. Iya. Dan itu boleh ya di dunia game ya. Iya. Ya. Kalau di dunia sastra ya itu ranahnya moral sih. Kalau terkait hukum formalnya, seseorang yang dibayar sebagai ghostwriter itu nggak berhak menuntut atau mengaku bahwa itu karyaku. Udah profesionalisme dia sebagai ghostwriter ya ketika karya itu dilepas kepada nama yang order dia dan dibayar, selesai, udah. Tapi secara etik sebagai sastrawan atau penulis, kalau ketahuan bahwa dia melakukan hal seperti itu ya itu hukum sosial sih. Ibaratnya nggak layak disebut penulis, nggak layak disebut sastrawan ataupun penyair kalau penulis puisi gitu ya. Ya begitu aja. Joki. Ya, ibaratnya joki. Ya, ya sama toh. Joki itu kan misalnya joki ujian, dia kan tetap lulus, ya kan? Tetap lulus sih yang bersangkutan tadi. Tapi secara moral, kalau temennya tahu, ya begitu dia apa gitu ya. Secara hukum sosial aja. Apalagi kalau yang tes itu pakai ordal itu juga termasuk cheating ya. Ya mungkin Mas Bilas apa yang mungkin terasa hilang di Ramadan dari sebelum-sebelumnya, mungkin dari dulu kecil ada sampai sekarang dewasa, mungkin ada satu atau dua hal yang ada mulai langka di Ramadan di era sekarang ini, eranya anak-anak Gen Beta ini. Ya dulu masih sering dengar suara petasan ya dulu ya. Sekarang udah nggak ada. Itu juga saya suka sih, saya nggak betah juga suara kaget-kaget kayak gitu itu, kayak mercon gitu. Memang yang seru itu yang membunyikan. Termasuk saya tangan saya tuh pernah kebakar karena mesiunya itu. Yeah. Banyak di rumah, terus kesandung obat nyamuknya itu, bakar tangan kanan saya terutama yang waktu itu penuh ininya, mesiunya. Mungkin itu terakhir saya merakit merconnya. Setelah itu udah kapok kayak. Udah. Ya. Ya keseruan-keseruan itu sih di zaman dulu. Kalau zaman sekarang Ramadan itu cenderung apa ya? Paling nunggu-nunggu dengan bukber itu ya. Teman-teman juga sudah jauh semua. Teman-teman yang dulu SMA misalnya. Kalau zaman-zaman baru lulus atau baru jadi apa ya, bekerja atau gitu ya. Jadi kan masih sering tuh ketemuan, reunian. Tapi sekarang usia-usia kelihatan usia jadinya. Jadi semacam sibuk sendiri-sendiri. Sudah sibuk sendiri. Kalau keseruan Ramadan tahun ini apa ya? Keseruannya belum masih seperti biasanya. Ya serunya ya nikmatnya makan ketika waktunya berbuka itu. Mungkin nantilah Mas Haris ada kegiatan saya diajak. Ya kalau Ramadan kan seringkali ya banyak pengajian dulu. Mungkin Mas Pras ada cara saya menyebutkan 3 nama ulama yang terbesit di pikiran Mas Pras, siapa aja ini? Ya yang terkait dengan sastra kalau saya. Ada Gus Mus, ada Cak Nun, Mbah Nun ya sekarang udah sepuh ya. Terus satu lagi sebenarnya banyak sih ya, kiai ataupun gus-gus yang suka sastra, berkarya sastra. Ada Jawabi Imron, ada Abdul Wahid PS, Prof. Banyak. Tapi yang paling kuat itu kalau ngomongin puisi religi, Gus Mus sih. Gus Mus. Kiai Haji Mustafa Fisri. Kapan-kapan lah kita main ke Rembang, Sowan. Boleh. Dulu ada salah satu Gus saya itu yang
juga mantunya Gus Mus, namanya Gus Samton ya. Kalau nggak salah saya ingat. Gus di Malang, putranya juga putra Kiai, pisahan dengan Gus Mus, dapat anaknya Gus Mus. Sekarang kepala Kemenak Kota Malang, Gus Samton itu. Ya setiap hari kan live di Instagram, berarti masih notifnya masih sering kelihatan di sini di HP saya. Temannya Ustadz saya juga kebetulan saya juga pernah ngasih ke beliau. Tapi banyak kan ya adik-adik ini kata ya kan baru dia buka pengajian itu setelah saya meninggalkan Malang maksudnya. Putra mantunya Gus Mus. Ya mungkin itu Mas Pilas obrolan kita pada malam ini. Siap. Maaf tidak sampai selesai ini kita bahas puisinya ini. Oh iya, padahal saya bawa 10 puisi, tapi ya namanya ngobrolin puisi itu nggak ada habisnya Mas. Itu ranah interpretasi itu batasannya langit imajinasi. Nek langit ini kan kelihatan ya, langit imajinasi itu nggak tahu ujungnya mana. Ya mungkin ada pesan-pesan terakhir atau mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang sudah kadung resign ternyata pelantikan CPS-nya diundur Oktober. Resign apa? Resign dari pekerjaannya, sedangkan pelantikan CPS-nya kan diundur. Oh itu. Iya sabar. Ya kan, Ramadan juga menuntut kita untuk sabar juga. Iya. Iya. Yang sabar itu satu kata yang cukup abstrak. Abstrak dalam arti mudah dikatakan tapi sulit dijalani. Tapi apapun itu, penderitaan manusia itu kan sebenarnya ketakutan pada masa depan, kesedihan pada masa lalu. Jadi ya pesan buat teman-teman sahabat Nahdien, warga Nahdien ya, warga Nahdien semua, jalani saat ini, berpikir untuk saat ini, nikmati untuk saat ini. Ya kita terlalu panik itu kayak nggak punya Tuhan aja kan kalau kita bilang Tuhan maha mengatur ya kita harus aplikasikan itu. Ada banyak hal yang kita dapat sebetulnya tanpa rencana kita juga. Rezeki itu saya cukup meyakini bukan hanya soal uang ataupun yang kita dapat materi, tapi lebih ke ketemu orang yang tepat. Ketemu orang yang tepat itu membuka pintu rezeki. Sebaliknya ketemu orang yang salah itu sangat menguras rezeki, baik energi, pikiran, tenaga, bahkan materi. Sip, gitu. Semangat terus buat teman-teman ketemu orang-orang yang tepat. Terima kasih Mas Pilas atas waktunya. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan dengan bahasan yang berbeda. Terima kasih juga buat para pemirsa yang sudah menyimak obrolan kita pada malam ini. Sampai jumpa di pojok Nahdien di selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.